Mahasiswa sekalian, kita sekarang akan belajar cara mencari mol. Mol itu adalah satuan yang menyatakan jumlah zat ya. Tadi si dari zat itu adalah gabungan dari atom-atom sejenis atau gabungan dari atom-atom berbeda jenis. Dengan kata lain, zat itu adalah molekul. Molekul yang bergabung-gabung melalui ikatan antar molekulnya sehingga yang namanya zat itu murni ya. Biasanya dikenal dengan nama zat tunggal, atau lebih disingkat orang dengan nama zat. Jadi mol ini adalah satuan yang menyatakan jumlah zat. Satu mol itu setara dengan, atau satu mol itu nilainya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel materi ya nak ya. Jadi kalau orang nanya berapa harga satu mol oksigen gitu kan, oksigen kan O2 ya. Berapa harga satu mol oksigen? Harga dari satu mol oksigen itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Karena oksigen ini merupakan partikel materi dalam bentuk molekul, maka satuannya adalah molekul. Sebelumnya kan sudah dibahas atau sudah diajarkan atau sudah pernah kamu mempelajarinya dulu bahwa yang namanya partikel materi itu terdiri dari atom, molekul, dan ion. Jadi tinggal diganti aja yang belakangnya itu partikel materi dengan molekul. Karena O2 adalah molekul. Kalau ditanya 1 mol SO4, nah, maka kamu lihat lagi SO4 ini apa bentuknya. Apakah dia berbentuk ion? Iya. Dia ion ini 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Oke. Udah jelas ya. Jadi mol itu menyatakan satuan ya. Mol itu adalah satuan yang menyatakan jumlah zat. Jadi menulis mol tidak boleh disingkat. Jangan dibuat M. Kalau M kamu buat mol itu berarti sama dengan massa. Jangan ya. Tapi kalau ingin memberikan lambang dari mol boleh. Misalnya N sama dengan, tapi janganlah. Sebaiknya dihindari karena mol ya tulis saja mol. Kan nggak banyak. Cuma 3 kata. 3 huruf. M-O-L ya. Kenapa susah sekali menulisnya? Mol, itu kalau 1 mol itu sama dengan 6,02. Kalau 2 mol, berapa? 2 mol dari O2 itu berapa? Ya tinggal dikalikan 2 aja. Udah ya. Jadi kan kalau sama kayak membeli harga 1 pensil 3.000. Harga 2 pensil ya tinggal dikalikan 2. Harga 5 pensil ya tinggal dikalikan 5. Yang penting harga satunya kita tahu ya. Jadi ini menjadi 12,04 dikali 10 pangkat 23. Dari mana datangnya? Kalau nanya jalannya ya dibuatin jalannya. Karena kan bukan masalah kali-kali di sini ya, tapi di sini adalah masalah dari mana dapatnya. Itu yang menjadi masalah, sering menjadi masalah. Sekarang di masa zaman sekarang ini orang lebih mengutamakan proses. Baru setelah itu dilihat hasilnya, nggak mau langsung ke hasil. Ya, proses dan hasil itu adalah 2 bagian yang saling melengkapi. Jadi karena O2 tadi apa? Molekul ya, maka kita buat dua. Nah, oke. Kalau mol adalah satuan yang menyatakan jumlah zat, lalu massa itu apa? Massa itu juga satuan. Satuan yang menyatakan bobot dari suatu zat. Kalau dia merupakan bobot, lalu kemudian tadi ada yang namanya massa molekular ml. Apa pula hubungannya ini? Ini sudah ada massa atom, ini ada bobot, ini ada satuan mol namanya lagi. Gimana cara mengkait-kaitkannya? Nah, mari kita mulai ya mengaitkannya. Massa itu adalah mol dikali dengan massa molekul relatif atau bobot molekul relatif. Jadi
suatu zat itu kan mempunyai nilai mol tersendiri. Kalau dia kamu konversikan, bukan kalau kamu kalikan atau kamu buat dia dikalikan lah nama itu ya. Dikalikan dengan massa molekul relatifnya. Jadi ini kan mol ini satuan yang menyatakan jumlah zat ya. Zat itu kan molekul ya. Intinya karena gabungan dari partikel materi yang jenis partikel materi yang besar yang netral itu adalah molekul. Molekul-molekul membentuk suatu gabungan sehingga dia dikenal dengan nama zat. Jadi kalau seandainya nilai dari mol, satuan mol ini, satuan nyatakan jumlah zat ini mol itu kamu kalikan dengan massa dari molekul relatif. Tadi apa? Sebelumnya massa molekul relatif itu jumlah atau sigma dari atom-atom penyusun suatu molekul. Itu kalau dikalikan dia, maka nilainya akan setara atau diakui dengan massa. Jadi selain menimbang, kita juga bisa menyatakan massa itu dengan cara mengalihkan molnya dengan massa molekul relatif. Satuan yang digunakan kalau untuk menyatakan zat kimia ini satuan yang paling besar, karena zat kimia itu kan yang direaksikan hanya dalam jumlah-jumlah kecil ya. Jadi kita tidak sampai ke kilo. Memang secara SI itu adalah kilo, standar internasional. Itu yang paling tinggi, standar massa adalah kilogram. Tapi sini enggak. Karena di sini zat yang mau direaksikan itu jarang yang sampai berkilo-kilo. Kita cukup dalam gram, bahkan di bawah itu lagi mikrogram. Maka kita langsung saja memudahkan supaya tidak susah. Dan ini juga gram ini merupakan satuan dari massa molekul relatif, di mana satuan massa molekul relatif itu adalah gram per mol. Memudahkan kita ya. Jadi langsung aja kita buat aja massanya itu, massa itu satuannya adalah gram, maka rumusnya langsung aja dikonversi. Kenapa susah kali kan, nanti lupa lagi kita kan. Mol dikali dengan gram per mol. Nah, nanti tinggal lah kalau dicoret secara matematika lagi ya, mol-molnya itu menjadi gram. Nah, jadi kalau rumus yang Ibu sarankan untuk dibuat, gram itu adalah mol dikali ml. Oke ya. Gimana kalau misalnya atom, Bu? Atom kan yang namanya molekul itu ada dua, Bu. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa tuh kalau timbul pertanyaan ya, Nak ya. Saya pernah lihat kok, Bu, rumusnya gram dikali AR. Gimana itu, Bu? Katakan kamu nanya ya. Bisa. Kalau seandainya dia molekul unsur itu atau unsurnya kan banyak itu, gabungan dari atom unsur. Yang dikalikan itu bukanlah dengan massa molekulnya, tapi dengan massa atomnya. Jadi kita lihat dulu kalau seandainya ditanya massa dari massa dari besi, unsur besi, maka bukan dikalikan dengan MR-nya, tapi dikalikan dengan AR-nya. Jadi kalau kamu ingin mencari yang namanya massa dari unsur logam apa gitu kan, logam besi misalnya, maka kamu nyari massanya dengan mol dikali AR. Ya, itu yang perlu kamu bedakan. Ya, jadi kalau molekul senyawa itu cenderung molekul senyawa, molekul unsur non logam itu MR ya kita pakai ya. Kalau logam itu kita pakainya AR. Kenapa begitu? Ya karena atom logam itu berapapun banyak jumlahnya itu dia dianggap satu, sudah mewakili satu itu. Jadi jumlahnya AR itu sudah mewakili jumlahnya. Ketika bereaksi dia itu biasanya bereaksi satu-satu. Ya. Salah Ibu tuh. Bukan maksudnya mewakili AR itu. Kan atom logam tuh. Kamu kan pernah melihat proses pelarutan ya atau proses pereaksian. Pereaksian itu tidak langsung semuanya, tapi satu-satu. Lalu kenapa molekul ini unsur MR, Bu? Kalau molekul unsur karena dia adalah molekul kovalen. Molekul kovalen ini masing-masingnya itu
berikatan, agak sulit melepaskannya. Jadi mereka itu langsung dengan satu bentuk molekulnya itu langsung bereaksi. Bukan kayak ion. Kalau ion dia lepas satu-satu. Jadi ion itu sangat aktif. Dia biasa sendiri-sendiri. Itu yang membedakan antara cara mencari gram dengan mencari massa itu dimana kalau dia molekul unsur sama molekul unsur yang non logam sama senyawa itu kita langsung mengalihkan dengan MR, tapi kalau massa molekul dari unsur logam kita kalikan dia dengan AR ya, unsur logam ya biasanya bukan biasanya, memang begitu ya, bukan biasanya lagi tapi memang begitu aturan mainnya ya. Nah, mari kita masuk langsung contoh soal. Jika, contoh soalnya jika diketahui mol dari air adalah 0,5 mol, maka massa air tersebut adalah gimana caranya nih? Dia nanya masanya. Jangan takut ataupun jangan bingung. Kalau seandainya tidak diberikan sama Ibu Reni AR-nya, maka kamu bisa lihat di sistem periodik ya. Sistem periodik itu ada AR di situ ya. Nah, kalau seandainya ditanya massa, langsung aja buat rumusnya. Kenapa mesti takut? Langsung aja ya. Kita mulai nih. Gram tadi apa tadi? Gram air ya. Masa kita buat gram air, gram H2O ya. Karena kamu kan tahu ya, air itu rumus molekulnya adalah H2O. Air itu kita pakai untuk minum, untuk mandi. Kita mengenal banyak-banyak jenis air ya, tapi yang di sini adalah air yang jenisnya aquades. Dia dianggap zat, bukan air laut, bukan air yang lainnya ya. Ini gram H2O. Airnya di sini adalah aquades. Molnya berapa? 0,5. MR-nya berapa? Nah, MR-nya ini boleh kamu cari di luar, boleh juga kamu cari di sini ya. Bagaimana cara menghitung MR? MR dari H2O. Ada berapa atom H di dalam H2O? 2. Maka 2 dikali ARH kurung ditambah, kalau dibuat jalannya kayak gini ya, harus ya ARO. Jadi kalau kamu buat jalan seperti ini, orang yang dalam proses belajar itu dia ngerti. Nggak main langsung aja, itu tujuannya. Walaupun kamu sudah paham. Nah, jadi kalau dimasukkan angka-angkanya, berapa ya? 2 kali 1, kan tinggal dimasukkan aja lagi ya. Pas. Kamu kalau mau belajar ini, oh salah Ibu nih. O-nya kan 1 cuma. Kamu kalau mau masuk mencari massa, kamu harus belajar dulu ya, mol gitu. Jangan langsung ya. Itu enggak, nanti susah ngertinya. Walaupun kamu udah ada di SMA, tetap kamu harus ulang kembali. Kalau makin diulang kan ilmu itu makin tinggi ya kajiannya. Jadi berapa hasilnya? 0,5 dikali dengan 32 ya. Ini 16 ya. 16, 18 atau 32 pula Ibu bilang. 0,5 dikali 18 itu sama dengan 0,9 gram. Oke. Itu gram H2O. Kemudian kalau ditanya lagi, soalnya kayak gini nih, hitung massa dari 0,5 gram natrium klorida. Klorida apa ya? NaCl ya. NaCl. Nah, gitu katanya ya. Kah, mana lagi nih? Aduh, jangan pusing-pusing.
Cari aja ARNA itu berapa, ARCL itu berapa. Hitung. Apa rumusnya? Mol dikali ml ya. Jadi nanti tetap rumusnya kita buat gram mol kali ml, salah Bu. Kita tulis ulang-ulang supaya kita ingat nanti ya. Pengulangan semakin sering diulang, ilmu itu semakin tinggi kajiannya ya. Berapa tadi? 5 ya. Seperti biasa ya, dimasukkan dulu rumusnya. Berapa jumlah atom Na di situ? 1 ya. Kan dilihat di belakang atom itu, nama atom itu kalau tidak ada angka berarti dia 1. Na itu 1 set ya kan. N dulu, A sendiri nggak ada. Yang ada rumusnya Na atom Na, rumus lambang dari atom dalam sistem periodik. Cl ini juga jangan kamu pisahkan pula ARC, ARL, mana ada ARL? ARCL yang ada. Itu Cl ya. C-nya besar, L-nya kecil. Memang itu dari asal penulisannya, jangan dirubah ya Nak ya. Kenapa Ibu kurung pula nih, repot-repot pula Bu? Iya, karena kan kita di matematika kan belajar. Ini dikalikan dulu, baru ini. Karena kalau enggak itu susah nanti. Kamu takutnya kalau tidak Ibu kurung, kamu tambah dulu, baru kamu kalikan. Enggak. Iya, biasa gitu. Tapi kali ini, kalau satu-satu nggak signifikan betul sih sebenarnya, gitu kan. Tapi biarlah. Namanya kita Ibu mengajarin kamu, tentu harus jelas. Ya kan, 35,5 8. Nah, sekarang kita cari berapa hasilnya ini ya. Jadi hasilnya adalah 292,5. Jadi ini kamu kalau nggak pandai ngitung dengan menggunakan buram, hitung aja pakai kalkulator ya. Jangan terlalu dipersulit lagi otakmu kalau kamu nggak pandai ngitung pakai buram, pakai kalkulator. Tapi jangan sampai nggak pandai pula menggunakan kalkulator ya Nak ya. Sudah nggak pandai ngitung sendiri menggunakan cara tradisional, pakai alat pun susah. Oke, lewat. Dah, kalau seandainya menghitung masa kamu udah tahu ya. Kalau seandainya terbalik nih, yang diketahui, yang ditanya itu adalah mol, yang diketahui itu adalah masa. Kayak ini misalnya, hitung mol dari katanya. Dari siapa? Dari 8 gram H2O atau amonia, apa enggak amonia? Amonia ya, amonia. Amonia atau amonia ya. Itu berarti kan NH3. Tadi dia tanya gitu, hitung mol dari 8 gram amonia. Dia. Maka ya biasa cari aja. Oke. Rumus yang tadi gram sama dengan mol kali mr itu akan terjadi konversi atau perubahan. Kenapa bisa berubah? Iya, kan ini kan kali-kali. Gram kan rumusnya ini ya. Gram sama dengan mol dikali mr. Ini sebenarnya nggak perlu dihafal. Yang dihafal itu ini aja, rumus induk ini saja. Jadi ketika kamu yang ditanyain itu mol, yang diketahui massa ya seperti matematika di itu, waktu kamu belajar di SD, misalnya ini 8 dikali 8 sama dengan, ya kan? Mol dikali berapa? Kali mr-nya berapa nanti ini amonia ini. Amonia itu rumus molekulnya kan NH3. Nih, bukan tahu nih. MR. Amonia itu rumus molekulnya NH3. Ya tinggal dirubah aja. Hitung dulu berapa mR dari NH3. Nggak usah panik ya. Kalau panik tuh nanti kita nggak pandai ngitung lagi. 3 dikali
ARH tambah salah ya, ARH betul. Tapi kita mulai dari kiri dulu ya biasanya ya. Maka 1 dikali ARN ditambah 3 dikali ARH. Jangan lupa di kurung double atau kurung awal lah istilahnya. Masukkan angkanya lagi. Ibu nggak mau nyambung ke samping ya, karena kalau ke samping itu kan berarti berikutnya berbeda, tapi nyambungnya ke bawah. Karena ini kan sama atas bawah, itu kita harus letakkan memperlihatkan posisi sama ya. Jadi Ibu sarankan jangan dibuat ke samping. Kalau ke samping nanti kalau dalam penulisan bahasa itu lain artinya, berarti sudah berbeda lagi ya. Maka Ibu sarankan jangan dibuat ke samping kalau dia matematika seperti ini. Masukkanlah nilai mau menanya kembali. Tidak bisa dihitung ya. Tinggal dipindahkan aja kan. Kalau seperti ini kamu masih ingat matematika SD. Kalau seandainya gurumu membuatkan nih contoh ya, membuat 6 sama dengan N dikali 3. Maka berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2, Bu. Benar, semua orang tahu hasilnya 2. Tapi dari mana dapatnya angka 2-nya? Maka kita buat rumusnya seperti ini. N sama dengan angka yang ada 6 dibagi dengan 3, baru hasilnya 2. Kalau seandainya Bu, 2 sama dengan N dikali berapa? Yang dikali dengan 3. Jadi 2 itu sama dengan N kali berapa? N dikali 3. N berapa dikalikan dengan 3? Salah Ibu. 2 sama dengan berapa dikalikan dengan 3? Supaya dapatnya 2 gitu. N kali 3 sama dengan 2 itu N-nya itu berapa hasilnya gitu. Mana cara carinya, Bu? Kalau caranya begini ya begini caranya. Nah, N sama dengan 2 dibagi 3. Nah, 3 bagi 2, Bu. Ya, anakku sayang. Kalau ini coba lihat ya ruasnya. Ini kan dia N ini di ruas sebelah kanan. Jadi 2 ini kan ruas sebelah kiri. Sebenarnya Ibu harusnya buat kayak ini ya. 2 kan Ibu mindahkan nih. Karena dia kali kan kalau plus minus pindah ruang kan dia berubah. Saya kalau ini tanda tambah dia menjadi pindah ke dari ini maksud Ibu nih. Misalnya ini. 6 sama dengan 1 ditambah N. Maka tinggal dipindahkan aja lagi kan. Pindah ruas ya. Karena N-nya tetap kita jaga di sebelah kanan. Maka 6, 1 itu kan positif ya. Pindah dia ke samping. Ke kiri. Itu jadi negatif dia 1. Maka sama dengan N. Berapa nilai N nantinya? 6 kurang 1, ya semua orang tahu 5, Bu. Ya, 5. Tapi prosesnya tadi kan nggak tahu ya. Nah, begitu juga dengan hal ini, kalau dia kali di sebelah kanan, itu ketika di sebelah kiri dipindahkan, kan tanda itu di depan. Nah, jadi bagi dia, sayang. Jadi tidak pakai konsep yang besar di atas, yang kecil di bawah, enggak ya. Itu tergantung, enggak semua stasi seperti itu. Maka ini berapa nilai N-nya? Ini kamu buat di buram aja ya. 2 dibagi 3, berapa hasilnya itu anakku sayang? 0,6666 ya. Karena kita ambil 2 angka saja, maka 6 yang belakang itu kan ya 666 ini. Kita menjadikan lebih dari 5 ya, maka menjadi 67. Kita lakukan pembulatan itu di dalam matematika. Lebih dari 5 kita bulatkan dia ke atas. Oke.
Jadi kembali ke yang ini, nggak tahu ya kira-kira kan mol ini sama dengan N, maka bagaimana cara mencari mol? Mol sama dengan 8 dibagi 17. Berapa hasilnya? 0,47 mol. Silakan pakai kalkulatormu ya, cari. Jadi kamu sambil mendengar Ibu menyampaikan ini, juga menghitung, bekerja juga tangannya. Kamu kan nonton video Ibu nanti nih, jangan cuma melotot saja. Kalau melotot saja nanti bosan. Juga dihitung. Itu cara mencari mol ya. Kalau langsung kamu rubah rumusnya boleh, silakan. Yang penting kamu tidak menghafal rumus baru menghafal rumus lagi, macam-macam bentuk rumus enggak. Di sini rumus gram tuh mol kali ml. Nanti kalau mau ditanya molnya, mau ditanya ml-nya, mau dibalik-balik dia, formulanya cuma satu. Pas saja mau diketahui, pokoknya asal dia ada gram, mol, mr, kita pakai rumus ini. Ya. Lain halnya kalau ada volume, jumlah partikel, bukan lagi gitu ya. Ini kita pokoknya hubungannya massa, mol, mr. Oke, kita hitung lagi. Hitung mol dari lagi ya. Mol dari 0,25 gram NaCl atau 0,25 gram asam oksalat. Katanya, dia nanya, asam oksalat itu sudah kita hitung kemarin mR-nya nak. mR dari asam oksalat itu sama dengan 90. Kita langsung aja nih, kita pakai rumusnya, gram sama dengan mol dikali mR. Jadi tetap terus selalu ya rumus yang dasarnya. Jadi kalau kamu mau konversi silakan. Berapa? Apa dibagi dengan apa ini sayang? 0,25 dibagi dengan 90. Jadi gram dibagi dengan mR. Atau kalau kamu mau buat pakai baginya itu adalah per, bisa juga ya di sini ya. Dikeluarkan dulu nih. Oke. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa sama dengan ke samping lagi ya, karena dia sama, nggak berbeda. Kalau tadi itu kan dia berbeda, nggak sama ya. Molnya berapa tadi? 0,25 dibagi dengan ml-nya. Ini kan sama, kan kita tinggal melihat ganti angka aja ya. Kalau yang tadi itu kan jalan, ada hitungannya lagi, tentu nggak bisa kita seenaknya aja. Nanti lain jadinya. Ini bahasa matematika, bukan bahasa tulis yang koma-koma itu kan nanti kita menganggap dia berbeda. Sebenarnya ini kan sama, kalau matematika ke samping boleh kalau dia sama. Tapi kalau dia berbeda kita harus buat dia ke bawah supaya lebih mudah orang memahaminya ya. Hasilnya itu adalah 0,0027. Berarti kan karena 7 belakangnya 2 menjadi 3 ya. Kumulatan seperti biasa. Oke. Itu dulu dari Ibu. Semoga bisa dipahami ya. Diulang-ulang aja nontonnya. Ibu yakin kok kalau kamu ulang-ulang nontonnya, kamu ngerti, ataupun mau bertanya juga lagi dengan Ibu setelah nonton ini, silakan ya. Kalau masih ada yang mengganjal di pikiranmu berbeda, silakan ya. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih.